Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novanur Octavia dengan NPM A1I024043 dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang PJBL. Kira-kira apa ya itu PJBL? PJBL atau Pembelajaran Proyek Based Learning adalah model pembelajaran inovatif yang menggunakan proyek sebagai pendekatan utama dalam belajar. Model ini siswa akan aktif secara mandiri ataupun berkelompok untuk menyelesaikan masalah nyata yang terjadi. PJBL menekankan proses investigasi, meneliti, dan juga mengevaluasi dalam mencari solusi dalam masalah yang terjadi secara nyata. Pada pendekatan ini, anak dituntut untuk mandiri bersama kelompok ataupun individu untuk menyelesaikan proyek yang akan menjadi produk akhir dari pembelajaran. Selanjutnya yaitu tujuan dari PJBL. Adapun tujuan dari PJBL yaitu yang pertama untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri anak. Yang kedua adalah untuk melatih anak dalam pemecahan masalah. Yang ketiga untuk meningkatkan cara berpikir kritis dan juga berpikir kreatif anak. Yang keempat membangun kemandirian dan juga kerjasama tim antara anak untuk menyelesaikan proyek yang diberikan. Yang keempat yaitu melatih kerjasama dan komunikasi anak serta sikap tanggung jawab yang ada pada diri anak. Selanjutnya yaitu tujuan dari PJBL adalah untuk pendalaman pemahaman materi anak, juga untuk meningkatkan motivasi belajar anak. Adapun prinsip-prinsip dari PJBL yang pertama yaitu sentralistik, di mana proyek adalah inti utama dalam pembelajaran. Prinsip yang kedua yaitu briefing question, yaitu pembelajaran dimulai dari masalah ataupun pertanyaan-pertanyaan yang timbul. Prinsip yang ketiga yaitu menyusun jadwal kapan akan dilaksanakannya proyek yang sudah direncanakan. Yang keempat yaitu melaksanakan proyek, di mana anak melakukan dan melaksanakan proyek apa yang akan dilakukan anak secara individu maupun kelompok. Selanjutnya yang kelima yaitu presentasi hasil, di mana anak akan mempresentasikan hasil dari apa yang sudah mereka kerjakan secara jelas. Selanjutnya yang terakhir yaitu evaluasi dan refleksi, di mana anak akan mengevaluasi dan juga merefleksi apa yang menjadi kekurangan dalam pelaksanaan pembuatan proyek dari masalah nyata yang sudah anak lakukan. Selanjutnya, adapun langkah-langkah dalam PJBL ataupun sintaks PJBL. Yang pertama yaitu menentukan masalah. Biasanya guru memancing anak dengan pertanyaan-pertanyaan agar anak dapat berpikir kritis tentang masalah apa yang sedang terjadi di lingkungannya. Yang kedua yaitu merancang proyek. Anak akan merancang proyek apa yang akan mereka lakukan secara individu maupun berkelompok, dan juga pembagian tugas setiap kelompoknya. Yang ketiga yaitu menyusun jadwal. Anak akan bekerja sama tim untuk menentukan jadwal kapan akan dilaksanakan proyek tersebut. Jika sudah, selanjutnya anak akan melaksanakan proyek yang sudah direncanakan, dan guru menjadi fasilitator untuk membantu anak dan memantau proyek yang sedang dilakukan oleh anak. Jika sudah selesai melaksanakan, maka akan dilakukan presentasi hasil, yaitu di mana anak akan mempresentasikan hasil yang sudah mereka buat proyeknya. Dan selanjutnya jika sudah akan adanya evaluasi dan refleksi, di mana anak dan guru akan melakukan evaluasi tentang kekurangan apa yang masih menjadi permasalahan dalam pelaksanaan proyek. Dalam PJBL tentunya ada kekurangan dan juga kelebihannya. Untuk kelebihan dari PJBL itu ada meningkatnya motivasi belajar anak, kerjasama anak, dan juga meningkatkan kreativitas anak dan juga komunikasi antar anak, serta belajar akan lebih bermakna melalui pembelajaran berbasis proyek. Namun di samping itu terdapat juga kekurangan dari PJBL ini. Yang pertama yaitu waktu yang digunakan dalam pembelajaran PJBL akan lebih lama. Selain penggunaan waktu yang lama, ada juga persiapan akan lebih kompleks, serta masalah kerja kelompok yang akan timbul dalam kelompok anak. Biasanya ada anak yang
sudah memiliki kesiapan dalam bekerja sama tim dan mengetahui apa yang menjadi tanggung jawabnya, tetapi ada juga anak yang memang belum memiliki kesiapan diri dan juga kurangnya rasa tanggung jawab dalam tugas antara berkelompok. Baik, itulah tadi sedikit pembahasan tentang PJBL yang dapat saya sampaikan. Adapun kesimpulannya bahwa pembelajaran Project Based Learning adalah pembelajaran inovatif yang menggunakan proyek sebagai media utama dalam proses pembelajaran. Adapun hal yang dapat meningkat dari diri anak yaitu motivasi belajar anak, kerjasama anak dalam melaksanakan proyek berkelompok, meningkatkan kreativitas, dan juga meningkatkan komunikasi dan tanggung jawab anak dalam melaksanakan proyek secara berkelompok maupun individu. Sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan dan kekeliruan, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.